Welcome to Draw Live Video Indonesia. Halo semua. Pada kesempatan episode kedua, aku mau cerita kisah nyata dari akibat pesugihan tentang asal-usul polling, pocong keliling. Pada tahun 2008, daerah Sukabumi gempar dengan adanya polling, pocong keliling, yang meminta tolong ke rumah-rumah warga. Pocong itu menangis, mengetuk pintu-pintu warga, minta dibukakan mantelnya. Tentu saja warga takut dan tidak ada warga yang berani menolongnya karena dia adalah pocong. Penasaran dengan ceritanya? Tapi sebelum memulai kisahnya, yuk bagi yang belum, subscribe dulu ya channel ini biar nggak ketinggalan video cerita terbarunya. Dikisahkan bahwa ada rombongan pendaki di Gunung Salak yang terdiri dari 3 orang cewek dan 4 orang cowok serta 2 cowok sebagai tour guide. Kemudian ada 1 orang cewek bernama Ririn yang berubah jadi pocong. Dikarenakan dia membawa mantel kesayangan milik ayahnya pada saat mendaki Gunung Salak tanpa sepengetahuan ayahnya. Di malam pertama pendakian, Ririn bersama teman-teman bermain di camp putar botol, yaitu ketika kepala botol berhenti, dia boleh mengajukan pertanyaan. Teman Ririn yang mendapatkan kesempatan bertanya, dan pertanyaan itu ditujukan pada Ririn. "Rin, apa sih yang kamu takutin?" Ririn menjawab, "Aku takut kalau aku mati. Aku jadi hantu, gentayangan, nakutin kalian semua." Temennya pun bertanya iseng, "Emang kalau jadi hantu mau nakutin siapa, Rin?" "Aku mau nakut-nakutin Arya." Dan mereka pun ketawa karena itu adalah bercandaan. Di malam kedua, Ririn sempat kehilangan mantelnya yang dia simpan di tas. Terus, seseorang tour guide bernama Arya sempat melihat mantel melayang-layang dan berputar-putar ke langit dan kemudian menghilang. Akhirnya, pada saat buang air di sungai, Ririn menemukan mantelnya yang ada di bebatuan sungai. Ririn pun heran, entah kenapa mantelnya ada di situ. Ririn mengambil kembali mantelnya karena takut kena marah ayahnya. Pada malam ketiga, ketika Ririn dan teman-temannya sedang mengobrol, Ririn meminta izin untuk mengambil mantelnya di tenda karena dia kedinginan. Pada saat Ririn menggunakan mantelnya, Ririn kesakitan dan kepanasan. Ririn pun meminta tolong pada teman semuanya untuk membuka mantelnya. Tapi mantelnya tidak dapat dilepas. Ketika teman-temannya mencoba untuk melepaskannya, malah terpental dan badan Ririn pun seperti diseret jauh dari temannya yang mau menolongnya. Sehingga Ririn diseret ke pohon dan terbang ke pohon. Teman-teman Ririn pun menangis dan ada yang pingsan. Semua menyaksikan Ririn perlahan-lahan berubah jadi pocong. Sangat menakutkan. Kaki dan wajah membusuk.
mantel dan pakaian Ririn berubah jadi kain kafan yang sudah kotor. Ririn pun terus menangis dan meminta tolong untuk dilepaskan mantelnya. Akhirnya temannya memutuskan untuk turun dan meminta bantuan. Dalam perjalanan turun, Ririn pun masih sempat mengejar, terbang pohon ke pohon dan berkata, "Jangan tinggalkan Ririn, tolong Ririn, tolong." Akhirnya terdengar suara panggilan telepon di HP Ririn. Ternyata dari ayahnya. Ayahnya pun berpesan kepada teman Ririn agar tidak memakai mantel milik ayahnya itu. Teman Ririn akhirnya mengatakan bahwa Ririn sudah menjadi pocong. Ayahnya Ririn pun marah besar. Lalu ayah Ririn bersama guru spiritualnya pergi ke Gunung Salak dan ditemani Arya karena tahu terakhir keberadaan Ririn. Lalu guru spiritualnya bisa berkomunikasi dengan penghuni Gunung Salak. Dia adalah makhluk goib seperti kakek-kakek, tinggi, besar, kala John Cena. Undertaker, gak ada apa-apanya. Aryo sampai menangis dan tidak mau melihatnya. Tapi akhirnya melihatnya juga karena si penunggu Gunung Salak marah jika tidak sopan karena tidak mau melihatnya. Kemudian diberikan informasi bahwa Ririn sudah tidak ada di Gunung Salak karena diusir oleh penunggu Gunung Salak. Mereka pun disuruh mencari sendiri. Pada keesokan harinya, mulai gempar di Sukabumi dengan adanya polling, pocong keliling, yang ingin meminta tolong pada warga untuk dibukakan mantelnya. Berangkat dari informasi itu, ayah Ririn ditemani guru spiritualnya serta mengajak Arya yang paham lokasi di Sukabumi. Katakan bahwa jika Ririn tidak dibukakan mantelnya dalam 7 hari, batas setelah 7 harinya adalah sholat subuh, maka Ririn akan mati. Pencarian Ririn pun sampai sayembarakan oleh ayah Ririn. Barang siapa yang bisa menemukan Ririn, maka akan diberikan giveaway apapun. Dan akhirnya ayah Ririn mendatangi orang pintar di Sukabumi. Ia mengatakan bahwa Ririn akan dikemat atau disegel seperti Naruto agar datang di satu tempat yang dia tandai. Kemudian dia kunci di tempat itu agar tidak pergi lagi. Apa mungkin keluarga Uzumaki ya? Entahlah. Akhirnya sampai hari ke-7, ayah Ririn mendengar informasi bahwa suatu desa mendengar suara pocong menangis di atas genting, meminta tolong. Tolong. Akhirnya ayah Ririn dan guru spiritualnya serta ayah Arya datang ke lokasi. Ternyata benar, itu adalah Ririn. Lalu Ririn pun berhasil ditangkap menggunakan tali goib. Tali yang dilempar guru spiritualnya, ayah Ririn, yang tidak ada wujudnya tapi mampu menangkap Ririn. Dengan beberapa ritual, akhirnya mantel Ririn berhasil dilepaskan dan Ririn kembali menjadi manusia. Pada saat itu, Ririn dalam kondisi tanpa busana dan mendapatkan luka bakar di badannya. Itu dikarenakan dia disiram air panas.
ketika Ririn meminta tolong pada salah satu warga. Ririn pun semakin kurus karena tidak makan selama 7 hari menjadi pocong. Akhirnya mantel ayah Ririn dibakar oleh guru spiritualnya. Dan anehnya, mantel yang dibakar langsung melebur seperti membakar tisu. Ririn pun dirawat di rumah sakit dan akhirnya bisa pulang ke rumah dan kembali ke Jakarta. Suatu hari, ayah Ririn meminta Arya untuk datang ke Jakarta. Arya mau ke rumah Ririn bersama rekannya. Ketika di rumah Ririn, Arya disuruh menginap dan kakaknya pulang duluan karena ketakutan. Dan sore hari, teman Ririn menelpon Arya bahwa dia tahu Ririn masih berubah jadi pocong ketika malam hari. Arya pun menjadi takut. Ternyata benar, ketika malam tiba, Arya yang sedang menonton TV dipanggil Ririn yang berada di tangga. Ririn yang berubah jadi pocong. Arya menangis dan berteriak. Lalu ayah, mama, kakak Ririn pun kaget. Kemudian ayah Ririn membopong Ririn ke kamarnya. Arya diminta untuk menemani Ririn di kamarnya. Lalu Arya dengan setengah hati menemani Ririn karena dipaksa ayahnya. Dan Ririn pun tidak akan mencelakai Arya. Kemudian guru spiritualnya pun tiba agar Ririn kembali menjadi manusia seutuhnya dan terbebas dari kutukan 99 hari menjadi pocong. Iblis itu pun meminta dibuatkan mantel yang sama persis seperti yang sudah dibakar. Mantel baru pun sudah disiapkan. Ririn pun akhirnya benar-benar sembuh jadi manusia seutuhnya. Tapi separuh ingatannya menjadi hilang. Ketika sarapan pagi, Ririn bertemu Arya dan sama sekali tidak mengenalnya. Ini semua terjadi karena ayah Ririn melakukan perjanjian dengan iblis. Jika mantel itu dipakai selain ayah Ririn, siapapun orangnya, maka akan berubah jadi pocong. Sekian cerita kali ini tentang asal-usul polling, pocong keliling. Jangan lupa buat subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.